sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Khususnya untuk Anda yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penting bagi Anda untuk menyimak perbincangan kami kali ini, karena kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat hidup sehat. Inilah Go Healthy pemirsa. Saya Coki Sitohang bersama dengan Pak Hafid, seorang karyawan BUMN. Pak Hafid, salam sehat. Salam sehat, Mas. Udah jauh lebih baik? Alhamdulillah. Barusan kami putarkan sebuah video. Apa yang Bapak dapat dari video itu? Jaga kesehatan itu penting, karena kalau tidak sehat kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang memang sudah waktunya gitu. Mobil, rumah, kemudian investasi yang banyak itu seperti nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Seperti nggak ada artinya lagi. Iya. Pemirsa, Pak Hafid siap untuk cerita tentang kondisinya yang tidak mudah. Bagaimana bisa lepas dari kehidupan pasca stroke ya Pak Hafid ya. Ya. Ada teman sparringnya hari ini, Mbak Lula sama Mbak Mega. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Baik. Salam sehat semua. Salam sehat buat kita semua. Pemirsa, Pak Hafid punya cerita, tapi kami rangkum dalam sebuah video singkat sebelum nanti saya akan perdalam lagi berangkat dari cerita tersebut. Kita kenalan. Abdul Hafid Rashid. Tak pernah henti-hentinya, ia mengucapkan rasa syukur seiring tubuhnya yang kini sudah semakin pulih setelah terserang stroke. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Saya dinyatakan diabetes sejak 2008 atau 2009. Namun karena saya tidak merasakan apapun, mungkin itu yang menyebabkan saya abai. Pada titik di mana saya mengalami serangan stroke, tangan dan kaki saya sempat lumpuh. Hafid tetap semangat untuk bisa pulih. Berbagai pengobatan dan terapi latihan ia jalani. Kemudian, untuk membantu proses pemulihannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Proses recovery itu bisa lebih cepat, menstimulasi otot-otot yang tadinya sulit digerakkan. Badan lebih fit, tidak mudah capek, dan bisa bekerja dengan optimal. Ternyata sebab musababnya adalah diabetes. Diabetes akhirnya memimpin kehidupan Pak Hafid menuju pada mengalami stroke. Kita main benar atau salah terlebih dahulu. Pengobatan stroke bisa dihentikan jika gejala sudah menghilang
Pak, ini benar atau salah pernyataannya? Salah. Karena kan kita mesti maintenance biar serangannya tidak terulang. Jawabannya Pak Hafid ini pemirsa sudah tepat waktu seseorang terkena stroke gitu ya. Yang harus dipikirkan oleh orang tersebut adalah satu, bagaimana kemudian semua gejala stroke-nya itu gitu ya bisa hilang. Tapi satu lagi yang harus dipikirkan adalah bahwa sebetulnya stroke ini pasti punya cerita, ada penyakit lain yang mendasari. Si penyakit tersebut juga harus dikendalikan dengan baik. Karena si penyakit ini akan menyebabkan permasalahan di seluruh pembuluh darah. Kita ulang sedikit ya, bahwa stroke ini ada dua macam. Satu adalah pecahnya pembuluh darah di otak atau penyumbatan di pembuluh darah di otak. Proses penyumbatan butuh waktu lama. Jadi waktu kemudian ada sumbatan di satu pembuluh darah, banyak sekali pembuluh darah lain dalam proses penyumbatan belum tersumbat, tapi prosesnya. Jadi waktu kita katakan pengobatan nggak boleh berhenti, betul, kita jaga supaya tidak jadi sumbatan seperti yang tadi yang tersumbat. Penyakit yang kemudian mendasari juga harus dikendalikan dengan baik. Hidupnya Pak Hafid pernah dikendalikan oleh diabetes. Sekarang kita ubah, bagaimana kemudian diabetes yang kita kendalikan sehingga dia tidak berulah dan keluar lagi komplikasi yang lain. Pengobatan stroke bisa dihentikan jika gejala sudah menghilang. Ini pernyataan yang salah. Pak, kejadian stroke waktu itu Bapak lagi ada di mana dan bagaimana kejadiannya? Awal mulanya merasakan seperti vertigo, muter gitu, dan mual. Pada saat itu saya juga masih belum berpikir kalau itu stroke. Saya ngomong ke istri, saya biar tidur dulu ya, ini rada kelayangan sama mual. Mungkin biasanya kan kalau ada gejala itu, saya bawa tidur aja. Buat tidur, bangun, oke, ini lagi, segar lagi. Tapi jam 10 saya bangun masih terasa, kemudian tidur lagi, jam 1 masih terasa, tapi lama-kelamaan saya merasakan tangan kiri saya kok makin sulit gerak gitu. Sulit gerak. Jadi dokter sarafnya dipanggil, kemudian udah dijadwalkan besok MRI. Dokternya menyampaikan kalau iya Pak, benar ada sumbatan. Nah, tapi beberapa saat setelah disampaikan itu, kok tiba-tiba badan saya sebelah kiri seperti ini ya. Mainan habis baterai gitu. Lemas Pak, lunglai? Lemes, lunglai, nggak bisa gerak sama sekali gitu. Bagian mana yang Kiri. lemah sekali? Kiri Pak ya? Tangan dan kaki. Tangan sampai kaki ya? Ya. Bapak sudah mengalami cukup banyak kemajuan kalau saya boleh katakan demikian ya Pak ya? Alhamdulillah. Berapa Jadi, persen nih Pak? Karena ini memang udah gerak, udah bisa mandiri gitu ya. Tapi ya memang masih lambat. 90-95 ya. Oke, syukur. Ya. Dan Bapak memilih menggunakan teknologi laser untuk membantu percepatan pemulihan Bapak, termasuk mencegah supaya tidak terjadi stroke berulang. Benar apa tidak yang saya bilang itu? Benar. Bapak masih rutin periksa ke dokter? 3 bulan sekali, cek darah lengkap, kolesterol dan seterusnya, udah normal. Semuanya udah normal. Syukurlah. Dokter bilang ini tinggal dijaga saja. Bapak sendiri pakai teknologi laser, manfaat apa yang paling Bapak rasakan membawa perubahan? Kalau yang langsung dirasakan secara fisik gitu ya, yang NMES-nya itu, yang pijat. Bapak pakai NMES-nya juga? Pijat. Jadi jadwal terapi di rumah sakit kan pasti kasih kejut listrik tuh. Betul. Di titik-titik yang menstimulasi gerak. Hafalin tuh titik-titiknya, kemudian saya ulangi lagi di rumah. Dengan menggunakan NMES pada Dengan teknologi laser? menggunakan NMES di teknologi laser. Jadi praktis, mudah dibawa kemana aja, kemudian bisa dipakai kapan saja, sambil santai, baca buku, nonton TV, sambil terapi gitu. Waktu serangan itu atau riwayat Bapak sebelumnya juga itu gula darah, tekanan darah itu berapa Pak, di angka berapa? Tekanan darah sih normal ya, nggak pernah tinggi. Nah kalau gula 180-200 yang gula puasa 180-200 gitu. Baik. Karena saya nggak merasa apa-apa gitu, saya bilang wah ini normal bagiku gitu. Nah, gula darah tertinggi pernah selama ini? Seingat Sebelum saya kejadian? pernah 400. Pak, udah ada teknologi laser ya Pak ya? Terus apa Pak? Itu angka-angka yang tadi itu seperti apa sekarang Pak? Kebetulan baru ngecek kemarin HbA1c-nya 6,9. Oke. Dari berapa sebelumnya sebelum pakai laser Pak? Saya pernah 10, 9,5, 10 gitu. Tinggi sekali. Kolesterolnya udah
normal di bawah 200. Dulu berapa Sebelumnya? Pak kolesterol Pak? Ya 200 rata-rata gitu ya. Mau ke 300. Gula darahnya Pak dulu sempat di 400 ya Pak? Paling Sekarang tinggi. gula puasanya Sekarang? 110, 100. Wah kayak bagus sekali Pak. Sebelum pakai laser nih Mbak, bahkan tangannya tidak bisa digerakkan Pak ya? gitu. Ya. Sekarang pemirsa, mari kita cek sekali lagi. Pak sekarang maksimalnya Bapak, gerakan seperti apa yang Bapak lakukan? Naik lurus tegak, wow. Bahkan beliau bisa bermain golf. Bisa bermain golf, luar biasa, luar biasa. Silakan Mbak, apa yang mau dijelaskan tentang laser? Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Hafid ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Pak Hafid ini, gula darah pernah mencapai 400, kolesterol pernah 200 sampai dengan 300. Hal itu akan membuat darah menjadi kental. Ketika darah normal, itu sel-sel darah merahnya berjalan sendiri-sendiri, mengalir lancar. Nah, saat gula darah tinggi, darahnya cenderung saling menempel, membentuk gumpalan. Gumpalan darah membentuk namanya trombus. Trombus itu jika melalui pembuluh darah yang besar, mungkin masih bisa lewat. Tapi ketika trombus melalui pembuluh darah yang kecil-kecil, itu dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, dengan teknologi laser ini, maka akan membantu proses penguraian dari trombus tersebut. Sehingga sel darah merahnya lancar kembali, gula darahnya terkendali, kolesterol terkendali, sehingga tekanan darah juga dapat terkendali. Bagi Anda di rumah yang memiliki keluhan serupa dengan Pak Hafid, ataupun kita semua yang ingin menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, maka kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Pak Hafid ini kan berhubungannya sama diabetes nih nempelnya nih, yang manis-manis ya Pak. Nah mungkin banyak juga gejala yang timbul yang barangkali Bapak menganggapnya itu mah biasa. Salah satunya nih pemirsa adalah biasanya nggak punya tenaga. Makan banyak, tapi beda nih rasanya. Udah makan banyak kok kayak orang belum makan. Kenapa ya nggak punya tenaga? Sering ngantuk, itu adalah gejala-gejala dari diabetes. Kenapa? Karena gula darahnya tidak terbakar dengan baik. Jadi sebetulnya waktu kita makan, jadi gula darah naik, tubuh mengeluarkan insulin, gula darah harusnya masuk ke dalam sel. Di dalam sel itu ada bagian yang namanya mitokondria. Dia akan kemudian mengubah gula lemak darah dijadikan sebagai tenaga. Proses inilah yang kemudian dibikin optimal oleh teknologi laser. Sehingga gula darah yang dibakar jauh lebih banyak, tidak berkumpul di dalam darah, dan kemudian juga akan mengurangi yang namanya kolesterol atau lemak darah. Kolesterol dibakar, gula darah dibakar, tapi tenaganya akan jauh lebih baik. Jadi pemirsa, kalau Anda punya diabetes, sudah saatnya jaga pola makan dan tambahkan teknologi laser untuk membantu tadi mengoptimalkan pembakaran gula darah tadi. Jadi bagi Anda yang saat ini punya keluhan sama dengan Pak Hafid, hidup dengan diabetes, gula darah Anda belum terkendali, bahkan kolesterol Anda juga termasuk tensi yang belum terkendali, segera gunakan dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang resmi terdaftar di Republik Indonesia sudah lebih dari 10 tahun terakhir. Penggunaan rutinnya sehari 2 kali antara durasi 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan dokter laser atau Accu-Laser dapat tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ketika Anda membutuhkan dokter laser atau Accu-Laser ini, pastikan Anda menempuh cara-cara berikut ini supaya Anda mendapatkan hanya yang terbaik dari kami. Yang pertama, silakan hubungi nomor yang muncul di layar televisi Anda, nomor call center. Cara kedua adalah kunjungi website resmi kami. Yang ketiga adalah lewat official marketplace, atau yang keempat seperti cara yang ditempuh oleh Pak Hafid, yaitu langsung datang ke showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kami sangat bersyukur mendengar sebagian cerita dari Pak Hafid tentang bagaimana beliau mengalami stroke yang mengubah kehidupannya. Ada ketakutan yang manusiawi dari setiap orang yang kena stroke, beliau juga merasakannya. Sekarang kita mundur lagi sedikit,
supaya pemirsa bisa belajar dari kejadiannya Pak Hafid. Kok Bapak bisa sampai 400 gula darahnya? Saya kan dulu sering keluar kota berkendaraan. Ya. Nah, yang saya sediakan di mobil itu bukan air mineral, tetapi soft drink, bersoda, dan seterusnya. Saya menabung gula waktu itu. Yang namanya keluar kota apa segala macam, ya godaan kuliner begitu tinggi, menggoda gitu kan. Tidak bisa menghindar atau abai untuk menghindari gitu. Pemirsa, saya berharap Anda belajar betul dari kisahnya Pak Hafid. Pak Hafid berani bercerita begini karena dia tegar. Mari kita buka kembali pikiran kita. Sekarang ada info penting yang gak boleh Anda lewatkan. Tahukah Anda tes untuk mendeteksi jika fungsi otak depan terganggu? Caranya gimana ini Mbak Mega? Ya, seperti kita ketahui, di kepala itu ada otak. Otak ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Untuk otak besar sendiri ada beberapa bagian. Bagian depan, lobus frontal. Bagian belakang, lobus occipital. Bagian samping ada lobus temporal dan juga lobus parietal. Semua bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Untuk lobus frontal atau otak bagian depan lebih ke arah mengurus tentang koordinasi gerakan tubuh kita. Ada satu pemeriksaan namanya tes Luria untuk mengetahui apakah ada gangguan di fungsi otak depan atau tidak. Yang pertama adalah kita kepalkan tangan kita. Gerakan kedua adalah kita buka kepalanya, dan gerakan ketiga tetap terbuka tapi kita arahkan ke bawah. Biar mudah ya pemirsa, kepal, potong, tutup. Kita lakukan selama 30 detik, kepal, potong, tutup, kepal, potong, tutup. Di sana akan terlihat apakah ada gangguan fungsi otak depan atau tidak. Apabila Anda melakukannya dengan baik, maka aman. Sekarang menurut Bapak apa yang masih Bapak perlu perbaiki dalam pola hidupnya Pak? Sejumlah manfaat Bapak udah dapatkan ya Pak? Termasuk tadi data-datanya tuh gula darah sudah terkendali, kemudian kolesterolnya sudah bagus, Bapak pakai NMES, tubuh Bapak sebelah kiri sekarang sudah aktif kembali gitu. Nah, bagian mana yang masih perlu didorong? Saya harus memperbaiki pola tidur. Jadi saat ini ya normalnya saya tidur itu di atas jam 10. Iya. Kalau bangunnya ya tetap sebelum subuh ya, jam setengah 4 gitu. Bapak sudah pakai intranasalnya belum? Karena Bapak sudah memanfaatkan teknologi NMES, itu bagus. Bagaimana dengan yang masuk ke rongga hidung itu? Karena kan Bapak penyintas stroke. Betul. Gimana Pak? Terus terang saya belum pakai. Bagus sekali ya Pak ya, yang Bapak lakukan ini upaya hidup sehat sudah, terus juga ke dokter rutin, dan Bapak gunakan NMES-nya, teknologi lasernya. Hanya tinggal intranasalnya ya Pak ya. Teknologi laser intranasal ini digunakan di rongga hidung. Saat laser merahnya menyinari pembuluh darah hidung, sel endotel pembuluh darahnya lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide yang akan membantu melancarkan aliran darah di kepala dan akan membantu proses penguraian gumpalan darah di otak sehingga akan mencegah terjadinya proses stroke berulang. Kemudian juga dapat membantu keluhan-keluhan seperti sakit kepala berat, vertigo, sinusitis, dan dapat menjaga pembuluh darah di mata serta telinga. Bagi kita semua yang ingin menjaga kesehatan, kita gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga intranasal serta NMES-nya untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah serta menjaga kesehatan otot kita pemirsa. Nah Mbak Lula di sini akan menjelaskan lagi bagaimana pemirsa saat-saat ini banyak orang di luar sana yang punya masalah pola tidur Mbak. Betul. Bahkan Bapak sendiri yang masih aktif bekerja, beliau pun masih kesulitan untuk menyesuaikan mengenai pola tidurnya. Kalau bicara pola tidur, dia masuk pilarnya istirahat. Ya. Pilar istirahat ini penting sekali pemirsa, karena si istirahat ini dia bisa merusak semua pilar lain dari pola hidup sehat. Padahal sudah kita jaga, pola makan sudah bagus gitu misalkan ya, olahraganya sudah oke, nggak ada stres. Tapi kalau kemudian tidurnya tidak benar, rusak semuanya. Di dalam hidup manusia ada yang namanya siklus sirkadian atau irama sirkadian. Jadi waktu malam hari yang akan dikeluarkan adalah hormon yang namanya hormon melatonin. Dia akan keluar di jam 9 sampai jam 11. Jadi pemirsa, kalau kemudian tidurnya lewat jam 11, nggak kebagian melatoninnya. Dia yang akan menjaga kualitas tidur kita. Kemudian di siang hari yang berkuasa adalah hormon yang namanya serotonin, yang membuat kita terjaga, kita mau beraktivitas. Teknologi laser perannya adalah membuat tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin di malam hari,
supaya tidurnya berkualitas. Sedangkan di pagi hari, waktu digunakan di pagi hari, yang keluar bukan melatonin lagi, yang keluar adalah serotonin dengan jumlah yang cukup. Jadi kemudian pagi ini kita beraktivitas dengan baik, malam tidur pun terjaga kualitasnya. Dari tadi kita bicara mengenai NMES yang udah membantu Pak Hafid. Ya. Pak Hafid sudah ngerti banget dengan yang namanya NMES. NMES sendiri adalah singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi memang ada stimulus gitu yang diberikan secara elektrik, diberikan kepada saraf dan juga kepada otot. Memang sering digunakan untuk orang-orang penyintas stroke. Harus diingat, waktu orang stroke tidak bisa menggerakkan anggota geraknya. Bukan anggota geraknya yang salah, bukan anggota geraknya yang rusak, tapi sebetulnya perintah dari otak untuk ke otot tersebut tidak sampai. Jadi kalau ditanya, kakinya Bapak yang kiri dan tangannya Bapak yang kiri tidak ada masalah secara otot. Yang masalah adalah bahwa ternyata instruksi dari atas tidak sampai ke bawah. Yang pertama, kita harus kemudian menjaga saraf dan ototnya jangan sampai karena nggak digerakkan dia jadi mengecil. Jadi ada masalah nanti, karena awalnya dia tidak ada masalah. Yang kedua, kita akan berusaha untuk membuat otak di atas nantinya akan mengerti bahwa di sana tidak ada gangguan, sehingga instruksi itu kita harapkan akan kembali hadir lagi. Sehingga si otot dan si saraf tadi bisa digunakan dengan baik kembali. Kita berharap waktu instruksi hadir, gitu ya, semua anggota gerak itu bisa digerakkan dengan baik. Sambil menjaga masanya tidak berkurang. Kenapa menjaga masanya? Karena semua yang tidak digerakkan, ototnya nanti masanya akan berkurang. Bapak sudah menjalani nih ya, sudah merasakan langsung. Pemirsa di rumah, ternyata alat ini semua juga bisa dilakukan gitu ya, bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi teknologi lasernya nih yang Bang Coki pakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Intranasalnya langsung juga digunakan. NMES-nya jalan, intranasalnya jalan, dan kemudian pastinya dong ya, teknologi lasernya juga jalan. Darah dan pembuluh darah kita jaga. Kemudian semua pembuluh darah yang ada di otak juga kita jaga dengan intranasal. Tambahannya otot dan saraf juga kita latih ya dengan menggunakan NMES ini. Pemirsa, inilah Pak Hafid dengan ceritanya yang sudah beliau sampaikan sedari awal tadi. Saya ingin merangkum dalam riwayat berikut ini. Di usia 51, beliau mengalami diabetes sejak usia 35. Pada saat kadar gulanya tinggi, itu pernah mencapai 400. HbA1c-nya pernah sampai 10. Terkena stroke di tahun 2022. Tangan dan kaki kirinya sempat sulit digerakkan. Setelah penggunaan teknologi laser, ini yang terjadi. Kadar gula darahnya terkendali bahkan di angka 110. HbA1c-nya sudah turun ke angka 6,9%. Pemulihan gejala sisa stroke lebih cepat dan badannya terasa lebih bertenaga. Tolong ajakin pemirsa kita Pak, yang belum pakai teknologi laser, biar mereka ikut merasakan manfaatnya. Silakan Pak, ajak mereka, ini kameranya. Pemirsa, bagi Anda yang mungkin mengalami gejala tekanan darah tinggi, diabetes, dan bahkan pernah mengalami stroke, kita harapkan itu jangan berulang. Mari kita gunakan teknologi laser untuk menghilangkan gejala, bahkan untuk memelihara kondisi kita untuk menjadi lebih baik. Gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Pemirsa, ini waktunya Anda untuk take action seperti Pak Hafid. Ada penyesalan beliau, saya yakin. Ketika itu, diabetes tak terkendali kemudian berujung pada stroke. Tetapi kan waktu tidak bisa diputar balik. Ini sudah terjadi, waktunya bangkit. Kebangkitan beliau juga disertai dengan penggunaan secara rutin dokter laser atau Aculaser yang merupakan alat kesehatan yang sudah ada 10 tahun lebih di Indonesia untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat penggunanya. Pakai 2 kali sehari pemirsa kalau Anda sudah punya alatnya. Durasi per pemakaian 15 hingga 60 menit. Maka alat ini akan membantu tubuh Anda kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda dan saya dapat tercegah dari bahaya penyakit komplikasi. Kabar baik buat kita semua, produk Aculaser yang saya pakai ini pemirsa adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dapatkan lewat cara bijaksana berikut ini. Pertama lewat call center. Hubungi nomor yang muncul di layar kaca.
Website resmi, itu cara yang kedua. Cara ketiga, official marketplace. Dan yang keempat, kunjungi showroom resmi kami di Bilangan Alam Sutra. Gogomall tidak pernah melakukan upaya penawaran dengan cara menaruh barang, menitipkan pesan di konter-konter pusat perbelanjaan ataupun melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.